Radio Gadget One and Only Gadget Radio, kenalin gue Dimas. Tenang-tenang, lo masih di channelnya DW Gadget kok. Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih buat Dimas Wahyuka yang udah ngebolehin gue nih ya mengudara di channelnya DW Gadget. Dan di video kali ini gue pengen cerita ini pengalaman gue pakai Redmi Pad SE. Dan emang tablet yang satu ini udah jadi daily driver gue selama kurang lebih 1 minggu, dan ternyata gue agak kecewa sama tablet yang satu ini. Sorry nih ya Mi fans, mungkin kayaknya kita nggak sehati kali ini. Hal pertama yang mau gue bahas dari Redmi Pad SE ini adalah desainnya. Buat lo yang udah ngikutin channel gue pasti tahu kalau gue itu adalah pengguna Tab Advance VX Lite, which is kedua tablet ini harganya sama di Rp1.999.000. Tapi dari segi desain, jujur gue lebih suka sama Redmi Pad SE. Mungkin lo juga setuju sama hal ini. Desain Redmi Pad SE itu menurut gue bagus karena terlihat clean tanpa ada aksen patahan aneh-aneh di bodinya. Materialnya juga solid yang terbuat mostly dari aluminium, dan emang pas dipegang itu berasa kokoh tabletnya. Beda sama Tab Advance VX Lite yang pas diteken di beberapa areanya kayak ada bunyinya gitu. Dari segi bobot juga nggak terlalu berat ya. Redmi Pad SE yang satu ini cuma di sekitaran 400 graman aja, dengan dimensi bodi yang terbilang cukup tipis juga di 7,4 mm untuk ukuran tablet 11 inci dengan baterai 8000 mAh. Jujur, untuk desainnya emang Redmi Pad SE ini terlihat lebih modern dan elegan dibanding dengan Tab Advance VX Lite. Kayak yang udah gue info sebelumnya, kalau Redmi Pad SE ini punya layar dengan luas 11 inci yang dimana ini udah jadi deal breaker banget bagi sebagian orang untuk pilih Redmi Pad SE untuk daily use tablet mereka. Redmi Pad SE ini punya layar yang bagus dengan resolusi yang digunakan adalah Full HD Plus dengan panel yang digunakan adalah IPS. Emang kalau di atas kertas, spek layar Tab Advance VX Lite itu lebih tinggi dengan menggunakan resolusi 2K. Tapi kalau lo lihat secara langsung, lo bakal sadar dan bilang kalau kualitas layar Redmi Pad SE ini lebih bagus. Warna yang dihasilkan itu kayak lebih keluar dan kecerahannya juga beda. Setelah gue baca spesifikasinya, layarnya ini emang punya kecerahan 400 nits dengan kerapatan pixel ada di 207 ppi dengan rasio 16:10. Dan sudah mempunyai refresh rate 90 Hz. Dan buat lo penikmat konten Netflix, layarnya juga udah punya sertifikasi L1 yang bikin lo bisa nikmatin konten HD di Netflix. Dan gak cuman itu, kalau lo sering pakai tabletnya di luar ruangan, semisal di mobil untuk dijadiin head unit, ini masih kelihatan cukup terang dan detail untuk konten yang ditampilkan di tablet ini. Oke, sekarang kita bergeser ke sektor dapur pacu dan performa. Kita mulai dari spesifikasi hardware-nya dulu. Berdasarkan apa yang gue baca dari websitenya Redmi Pad SE, tablet yang satu ini ditenagai chipset yang cukup lawas, yaitu Snapdragon 680. Sejujurnya ini adalah Snapdragon 680 pertama gue. Dulu itu gue lebih sering ngerasain performa Snapdragon 660 di Galaxy Tab S5e dan juga Xiaomi Mi A2 yang sama-sama pakai chipset Snapdragon 660. Cuman setelah gue pakai Redmi Pad SE ini ternyata performanya gak jauh beda. Snapdragon 680 ini punya 8 inti prosesor yang dibagi dalam 2 cluster, kayak 4x2,4 GHz Kryo 265 Gold dan 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver untuk efisiensi dayanya dan juga mengadopsi fabrikasi 6 nanometer. Seperti yang lo tahu, semakin kecil fabrikasinya, maka akan semakin kecil juga konsumsi daya yang ujung-ujungnya bakal berpengaruh ke performa baterainya. Tapi sebelum kita ngomongin masalah baterai, kita lihat dulu nih spesifikasi lain dari tablet ini. Selain menggunakan Snapdragon 680, Redmi Pad SE ini dibekali GPU besutan Adreno, yaitu Adreno 610, yang ini bakal berpengaruh untuk menampilkan kualitas gambar baik saat lo pakai buat nonton film atau dipakai buat main game. Cuman untuk bisa dipakai buat main game, tablet ini juga butuh yang namanya RAM. Nah, Redmi Pad SE dibekali RAM dengan kapasitas yang sebenarnya lebih kecil dari Tab Advance VX Lite, yaitu 4GB LPDDR4X dan internal storage sebesar 128GB dengan form factor yang digunakan masih eMMC. Terus gimana performanya? Seperti yang lo tahu juga ya, meskipun alasan beberapa orang beli tablet untuk mendukung produktivitas, tapi nggak jarang juga orang pakai tablet ya buat main game. Oke, setelah gua tes pakai Antutu benchmark, skor Antutu yang berhasil didapat di tablet ini adalah hampir 300 ribuan poin di Antutu 10 dengan 3D benchmarknya menggunakan yang versi Lite.
Overall untuk skornya ini juga masih lebih tinggi dibanding dengan Tab Advance VX Lite yang cuman tembus di 270 ribuan poin aja, meskipun punya RAM yang lebih besar di 6 GB. Sedangkan untuk performa main gamenya sejauh ini sih gue cuman mainin satu game aja, yaitu Metal Slug, yang emang gue lagi keranjingan banget main game ini. Hitung-hitung nostalgia zaman main di PS1 dulu. Untuk gamenya sendiri sebenarnya berjalan dengan lancar ya, respon layarnya juga baik, nggak ada kendala sama sekali. Dan gue juga beranggapan kalau diajak buat main game Mobile Legends misalnya, tabletnya juga bisa dijalankan dengan lancar, mengingat kedua game ini juga bukan game yang berat. Tapi kalau seandainya lo penasaran main Genshin Impact di Redmi Pad SE, ya monggo dicoba aja. Kalau gue pribadi sih agak ragu, plus kasihan juga kan tabletnya. Kan katanya beli tablet buat produktivitas, kok jadi main game? Oke, sekarang gue mau ceritain yang bikin gue kecewa di tablet ini. Bukan soal nggak ada SIM card atau Wi-Fi only di Redmi Pad SE. Toh sebelumnya gue juga pakai iPad mini dan Huawei MatePad yang cuman Wi-Fi only, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, mungkin sebagian dari lo di sini pakai tablet untuk urusan kerjaan atau sarana hiburan. Tapi gue agak beda dalam pakai tablet-tablet gue sebelumnya, yaitu dijadiin di head unit di mobil. Nah, berhubung pakai tablet buat dijadiin head unit, ekspektasi gue bakal bisa dijadiin buat maps dong. Gue cobalah pakai Redmi Pad SE ini buat dijadiin maps, dan ternyata nggak bisa. Bukan nggak bisa buka maps ya, buat nentuin jarak dan waktu sih itu masih bisa. Tapi pas gue mulai direction di maps itu, icon panah di mapsnya itu nggak gerak. Gue pikir emang sinyalnya aja yang lagi nggak bagus. Tapi setelah gue tethering dari handphone lain dengan nomor lain pun itu juga sama. Dan ternyata penyebabnya adalah Redmi Pad SE ini nggak punya fitur GPS. Nah, ini yang bikin gua kecewa. Ya mungkin gak semua orang pakai tablet buat dijadiin head unit, tapi gue salah satu orang yang pakai tablet buat dijadiin head unit itu. Dan pas gue tahu tablet ini gak ada GPS-nya dan gak bisa dijadiin map, langsung hancur harapan gue sama tablet ini. Ya karena itu gue pakai tablet fungsinya cuma buat head unit doang, dan gue langsung nyesel udah jual Tab Advance VX Lite gue. Karena di Tab VX Lite itu ada fitur GPS dan berguna buat dijadiin map sekaligus entertainment system di mobil. Nah, jadi itu yang bikin gue kecewa sama Redmi Pad SE. Meskipun di sektor lainnya udah bagus, kayak misalnya untuk sektor audio dengan mengusung quad speaker di sebuah tablet dengan harga 2 juta, menurut gue juga udah keren banget. Apalagi didukung dengan software Dolby Atmos yang di beberapa keadaan itu berguna banget. Kayak misalnya pas lagi nonton film atau streaming, suara speakernya itu keras, detailnya cukup baik, tapi emang belum sebagus Galaxy Tab S5e yang sebelumnya pernah gua pakai. Kalau dibandingin yang sama-sama punya quad speaker. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you go. Let's take it slow. Salah satu hal yang bikin orang pakai tablet itu ya buat kerjaan kan, khususnya buat mereka yang sering mobile dan pakai tablet ini untuk sarana meeting online. Jadi untuk urusan kamera itu jadi hal yang dipikirin juga pas lo mau pilih tablet. Nah, Redmi Pad SE ini dibekali 2 buah kamera, satu di depan dan juga satu lagi di belakang. Untuk kamera belakangnya sendiri ini terbilang standar aja ya, ada di 8 megapiksel dengan perekaman video hingga 1080p 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya punya resolusi di 5 megapiksel dengan perekaman video yang sama juga. Cuma di sini gue belum cobain buat dipakai meeting zoom, jadi gue belum tahu apakah bisa ganti background atau enggak pas lo pakai buat zoom. Tapi sebagai gambaran aja ya, berikut sampel video dari Redmi Pad SE. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan ya dari Redmi Pad SE. Ini dia perekamannya mentok ada di 1080p 30 fps. Iya, emang tablet ini belum gua pakai buat Zoom meeting karena nggak ada keperluan ya gitu loh, nggak ada kepentingannya buat Zoom meeting. Jadi ya
emang gue pakai tablet bukan buat meeting gitu loh. Gue pakai tablet ya emang untuk head unit di mobil dan juga entertainment system buat di mobil kayak gitu. Tapi ya sebagai gambaran aja ya seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Redmi Pad SE. Ya, rekamannya ini ada di 1080 30 fps dengan resolusi kamera depannya ada di 5 megapiksel. Untuk audionya ini jarak antara tablet dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm ya, 40 sampai 50 cm. Jadi dia nge-pick up suaranya itu seperti ini. Ya, menurut gue sih masih oke ya, dan ini pencahayaannya menurut gue lumayan karena emang gue pakai lampu Godox untuk nerangin cahayanya seperti itu. Jadi benar-benar bukan pakai yang lampu kamar doang gitu, enggak. Ya lumayan proper lah kalau misalkan emang pencahayaannya bagus. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Redmi Pad SE dengan resolusi kameranya ada di 8 megapiksel. Ini direkam di resolusi yang sama 1080 30 fps. Cuman gue berusaha untuk minim gerakan ya, karena kan memang biasanya tablet ya dipakai buat kameranya itu kan untuk Zoom meeting dan sebagaimana macamnya gitu ya. Jadi dia memang posisinya biasanya cuman statis aja, jadi nggak bergerak. Jadi gue berusaha untuk sedikit gerak ya. Tapi ya kalau lo pengen coba ngelihat kondisi bergeraknya ya seperti ini untuk kamera belakangnya dari si Redmi Pad SE. Ini pun juga adalah hasil audio dari mikrofon Redmi Pad SE-nya sendiri. Ya, pencahayaannya lumayan. Ini gue pakai lampu yang di sini sama pakai lampu yang ada di sini. Tuh, jadi kalau misalkan emang dia pencahayaannya bagus sih menurut gue dia minim noise gitu ya. Terus juga lumayan lah 1080p-nya ini bisa mengcapture dengan cukup baik kalau menurut gue ya. Sekarang kita obrolin tentang baterainya. Menurut gue udah sewajarnya ya tablet punya ukuran baterai yang besar. Nggak kayak Tab Advance VX Lite yang kemarin itu cuma punya kapasitas baterai di 6000 mAh aja. Redmi Pad SE ini punya kapasitas baterai di 8000 mAh. Untuk penggunaan gue yang lebih sering untuk entertainment di mobil, baterainya ini bisa bertahan 3 hari sampai 4 hari. Dan itu udah lebih dari cukup menurut gue. Sedangkan untuk pengecasannya, Redmi Pad SE ini dibekali charger dengan kapasitas 10 watt dalam paket penjualannya. Kalau gue ngecasnya pakai charger bawaannya ini sejujurnya gue nggak ngitungin ya, karena emang lebih sering gue tinggal tidur pas ngecas tabletnya. Tapi pas gue cobain ngerasain ngecas tablet ini pakai charger third party yang punya daya 30 watt, gue ngerasanya itu lebih cepet. Jadi gue beranggapan tablet ini sebenarnya emang udah support protokol pengecasan daya cepat, tapi emang chargernya aja yang dikasih cuman 10 watt. Kesimpulan gue buat Redmi Pad SE ini adalah tablet yang bagus. Dari beberapa sektor emang terlihat unggul dibanding tablet lain di harga segitu. Tapi gue nggak bisa memungkiri juga kalau gue butuh tablet ya fungsinya yang lebih sering gue pakai adalah buat maps. Dan karena Redmi Pad SE ini nggak ada GPS-nya, jadi gue ngerasa kurang. Dan gue jadi nggak bisa pakai tablet ini karena jujur gue itu jarang meeting online. Terus gue juga nggak suka-suka banget nonton film di tablet karena gue lebih sering nonton film itu dengan posisi rebahan. Kalau misalkan gue pegang pakai tablet, tangan gue jadi pegel banget. Makanya gue lebih cenderung lebih suka pakai handphone untuk nonton film. Tapi kalau emang lo nggak masalah dengan apa yang gue sebutin di atas, ya Redmi Pad SE ini udah keren banget. Layarnya bagus, main game tipis-tipis juga masih bisa, baterainya tahan lama, dan yang paling penting dia udah punya kuat speaker. Nah itu dia tadi Redmi Pad SE. Gimana menurut lo? Kalau misalkan emang seandainya lo punya pendapat yang berbeda tentang tablet yang satu ini, boleh ya tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi. Dan gue pengen ngucapin sekali lagi sama Dimas Wahyuka yang udah ngebolehin gue siaran di channelnya. Pastiin lo juga udah subscribe channelnya DW Gadget buat informasi menarik lainnya mengenai teknologi dan juga gadget. Tapi kalau misalkan emang seandainya lo pengen main juga di ke channel gue, boleh langsung aja tulis namanya adalah Radio Gadget. Nah mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai tablet Redmi Pad SE yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channelnya DW Gadget dan juga channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.